Baiklah, buku referensi saya ambil dari PDF, di mana judul bukunya yaitu Ekologi dan Lingkungan Hidup, yang dikarang oleh Ramli Utina dan Dewi Wahyuni Kabaderan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Almuntahanatul Aulia Salamain, PM 1913034045. Saya akan membacakan buku saya yang berjudul Ekologi dan Lingkungan Hidup, karya Ramli Utina dan Dewi Wahyuni Kabaderan. Bab 1, Ekologi dan Pengetahuan Lingkungan. A. Ekologi dan Ilmu Lingkungan. Kata ekologi mula-mula diusulkan oleh biologiawan bangsa Jerman Ernst Haeckel dalam tahun 1869. Sebelumnya banyak biologiawan terkenal di abad ke-19 maupun abad ke-18 telah memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ini, sekalipun belum menggunakan kata ekologi. Anthony van Leeuwenhoek, lebih dikenal sebagai pelopor ahli mikroskop, pada tahun 1700-an mempelopori pula pengkajian rantai makanan dan pengaturan populasi. Tulisan botaniwan bangsa Inggris Richard Bradley menyatakan bahwa ia memahami betul hal produktivitas biologis. Ketiga bidang tersebut penting dalam ekologi mutakhir. Ekologi mulai berkembang pesat sekitar tahun 1900 dan berkembang terus dengan cepat sampai saat ini, apalagi di saat dunia sangat peka dengan masalah lingkungan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya ekologi dibedakan dengan jelas ke dalam ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Namun dengan adanya paham komunitas biotik yang dikemukakan oleh F.A. Clements dan F.A. Selford, paham rantai makanan dan siklus materi oleh Raymond Lindemann dan G.E. Hutchison, serta pengkajian sistem danau secara keseluruhan oleh A.A. Birch dan Councey Juday, maka semua konsep tersebut telah meletakkan dasar-dasar teori untuk perkembangan ekologi secara umum. Sebelum tahun 1970-an, ekologi dipandang sebagai bagian dari biologi. Ekologi telah berkembang menjadi bagian biologi yang sangat penting dan merupakan disiplin ilmu baru yang mempertanyakan proses-proses fisik dan biologis dan menjembatani ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Sementara ruang lingkup ekologi semakin luas, pengkajian tentang bagaimana individu dan spesies berinteraksi serta menggunakan sumber daya alam semakin diintensifkan. Ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah, dan unsur mineral. Tetapi perlu diketahui apa yang dimaksud dengan organisme. Ini penting karena pada hakikatnya organisme dibangun dari sistem-sistem biologik yang berjenjang sejak dari molekul-molekul biologi yang paling rendah meningkat ke organ-organ subseluler, sel-sel, jaringan-jaringan, organ-organ, sistem-sistem organ, organisme-organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Interaksi yang terjadi pada setiap jenjang sistem biologik dengan lingkungannya tidak boleh diabaikan karena hasil interaksi jenjang biologik sebelumnya akan mempengaruhi proses interaksi jenjang selanjutnya. Berbagai kajian tentang interaksi telah berkembang pesat dan menghasilkan spasialisasi cabang-cabang ilmu seperti interaksi organ-organel sel dan sel-sel dipelajari dalam biologi sel, interaksi jaringan-jaringan dipelajari dalam histologi, interaksi organ-organ, sistem organ dan organisme dipelajari dalam anatomi dan fisiologi, interaksi populasi-populasi, komunitas, dan ekosistem dipelajari dalam ekologi. Mengkaji ekologi tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang energi dan ekosistem. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau sering disebut lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam mengelola lingkungan hidup. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan sehingga memungkinkan kelangsungan peri kehidupan secara keseluruhan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup menurut UU nomor 23 tahun 1997 adalah sistem kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan segenap benda, keadaan, daya, dan makhluk hidup termasuk manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Ilmu lingkungan sebagaimana umumnya ilmu pengetahuan yang lahir dari pemikiran para ilmuwan, pemerhati masalah lingkungan berlangsung sesuai dengan dinamikanya ilmu pengetahuan. Sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan berupa karya akademik sebagai hasil studi atau penelitian mendalam. Ilmu lingkungan terkait erat dengan pengelolaan sumber daya termasuk materi, manusia dan kompetensinya akan teknologi, seni, dan budaya. Karena itu penelitian ilmu lingkungan mencakup metodologi baik kuantitatif maupun kualitatif. Metodologi kuantitatif berlandaskan pemikiran positivisme terhadap fakta kehidupan dengan realitas objektif, di samping asumsi teoretik lainnya. Sedangkan metodologi kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologi dengan objektivitas situasi atau keadaan tertentu yang dialami dalam kehidupan. Karena itu, penelitian ilmu lingkungan menggunakan kedua metodologi baik kuantitatif maupun kualitatif secara berimbang. Pada umumnya, kesimpulan penelitiannya lebih diarahkan pada perumusan kualitatif yang operasional atas dasar perumusan kuantitatif. Ilmu lingkungan mengajarkan pada manusia sebagai pengelola lingkungan hidup dengan sebaik dan searif mungkin agar mendasarkannya pada berbagai ciri pokok ilmu lingkungan yang perlu mendasari penelitian guna mengungkapkan penelusuran yang linear dari masalah yang dihadapi sampai kebijakan yang perlu dirumuskan dan dipatuhi. B. Hubungan ekologi dengan ilmu-ilmu lain. Ekologi secara berangsur berkembang dan makin terlihat bahwa ekologi mempunyai hubungan dengan hampir semua ilmu lainnya. Guna memahami ruang lingkup dan sangkut pautnya ekologi, persoalan harus dipandang dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Untuk mengerti hubungan antara organisme dengan lingkungan, maka semua bidang ilmu yang dapat menerangkan tentang komponen-komponen makhluk hidup dan lingkungan itu sangat diperlukan. Jika berbicara mengenai pencemaran hutan, perkembangan penduduk, masalah makanan, penggunaan energi, kenaikan suhu bumi karena efek rumah kaca atau pemanasan global dan lainnya, ini berarti juga harus berbicara mengenai ilmu kimia, fisika, pertanian, kehutanan, ilmu gizi, klimatologi, dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa sekarang ini makin terasa hubungan ekologi dengan hampir semua bidang ilmu yang ada. C. Aplikasi ekologi dalam lanskap. Lanskap itu artinya bentang alam. Arsitektur lanskap. Arsitektur lanskap adalah bidang ilmu dan seni yang mempelajari pengaturan ruang dan massa di alam terbuka dengan mengkomposisikan elemen-elemen lanskap alami maupun buatan manusia beserta segenap kegiatannya agar tercipta karya lingkungan yang secara fungsional berguna dan secara estetis indah, efektif, serasi, seimbang, teratur dan tertib sehingga tercapai kepuasan jasmania dan rohania manusia dan makhluk hidup lainnya. Populasi, komunitas, dan ekosistem. 1. Populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang artinya rakyat, berarti penduduk. Populasi dari suatu negara dimaksudkan adalah penduduk dari negara tersebut. Sedangkan populasi yang dimaksud dalam ekologi adalah populasi dari spesies-spesies atau jenis-jenis organisme. Populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain, mengembangkan keturunan secara bebas. Individu-individu itu merupakan kumpulan-kumpulan yang heteroseksual. Diperkirakan di atas planet bumi saat ini ditemui kurang lebih 5 juta spesies tumbuhan, 10 juta spesies hewan, dan lebih kurang 2-3 juta spesies mikroorganisme, dan lebih kurang 10% dan semua organisme itu yang berhasil diidentifikasi dan diberi nama. Beberapa sifat populasi yang penting berkenaan dengan ekologi yaitu pertumbuhan populasi, kerapatan populasi, dan struktur populasi. 2. Komunitas. Clemens mengatakan bahwa suatu komunitas merupakan suatu organisme dengan jenis komposisi yang terbatas dan mempunyai sejumlah kehidupan. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem, namun satu jenjang di atas populasi. Posisi itu menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tingkat populasi akan mempengaruhi konsep-konsep komunitas, dan pada gilirannya kaidah-kaidah komunitas harus dipertimbangkan dalam memahami konsep-konsep ekosistem. Struktur komunitas adalah sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dan secara bersama-sama menghuni suatu tempat.
semua populasi di tempat yang menjadi perhatian termasuk komunitas seperti semua tumbuhan dan hewan serta mikroorganisme. Secara sempit sering dicontohkan misalnya komunitas tumbuhan paku-pakuan, komunitas hujan tropis basah, atau komunitas burung pemakan biji-bijian di sawah. Komunitas memiliki konsep-konsep ekologik seperti konsep habitat dan relung. Setiap organisme hidup secara khas menghuni lokasi tertentu atau disebut habitat. Pada setiap lintang, habitat mampu mendukung banyak spesies yang tergantung dari produktivitasnya, kerumitan struktur, dan kesesuaian spesies dengan kondisi fisik habitatnya. Suatu pada alang-alang misalnya menjadi habitat bagi 5 spesies burung, 6 spesies hewan herbivora, 2 spesies karnivora, dan seterusnya. Relung atau ruang-ruang kegiatan spesies merupakan semua dimensi lingkungan yang meliputi faktor fisik, kimia, dan biologi, waktu keseharian atau tahunan. Selanjutnya itu ekosistem. Istilah ekosistem pertama kali diusulkan pada tahun 1935 oleh A.G. Tansley, seorang ahli ekologi bahasa Inggris. Tetapi konsep ini bukanlah merupakan hal yang baru. Berbagai pendapat tentang kesatuan organisme dan lingkungannya, demikian juga tentang kesatuan manusia dan alam, sudah sejak lama ada. Pada akhir abad ke-19 dalam penerbitan ekologi baik di Amerika, Rusia, dan Eropa, telah mulai bermunculan pertanyaan-pertanyaan tentang konsep ekosistem. Ekosistem atau sistem ekologi merupakan satuan komunitas biotik dengan lingkungan abiotiknya. Pada dasarnya ekosistem dapat meliputi seluruh biosfer di mana terdapat kehidupan atau hanya bagian-bagian kecil saja seperti sebuah danau atau kolam. Dalam jangkauan yang lebih luas, dalam kehidupan diperlukan energi yang berasal dari matahari. Dalam suatu ekosistem terdapat suatu keseimbangan yang disebut homeostatis, yaitu adanya proses dalam ekosistem untuk mengatur kembali berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan atau dalam pendekatan yang holistik. Dalam mekanisme keseimbangan itu termasuk mekanisme pengaturan, pengadaan dan penyimpanan bahan-bahan, pelepasan hara makanan, pertumbuhan organisme dan populasi, serta daur bahan organik untuk kembali terurai menjadi materi atau bahan anorganik. Semoga dengan hal di atas, maka konsep faktor pembatas menjadi hal penting untuk mengkaji keberadaan dan pertumbuhan suatu populasi biotik. Dalam hukum umum Liebig dikemukakan bahwa kehidupan sangat tergantung pada jumlah minimum bahan makanan, sedangkan menurut hukum toleransi Selford bahwa pertumbuhan dan penyebaran populasi tidak hanya tergantung pada unsur yang sangat sedikit tapi juga dibatasi oleh unsur yang sangat banyak. Organisme memiliki kisaran toleransi yang lebar pada satu faktor lingkungan dan kisaran yang sempit di lain faktor. Organisme dengan kisaran toleransi yang lebar untuk semua faktor memiliki penyebaran yang paling luas. Demikian sebaliknya, hewan pengerat misalnya tikus mampu bertahan hidup di berbagai tempat karena memiliki banyak variasi jenis makanan. Sebaliknya, panda dan koala hanya memiliki satu atau dua jenis tumbuhan yang menjadi makanannya, sehingga penyebaran kedua hewan ini terbatas pada habitat dan kondisi tertentu pula. Energi dan ekosistem. Energi dapat dirumuskan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja dalam ekosistem. Energi sinar matahari sebagai sumber energi yang menopang peristiwa sirkulasi atmosfer dan siklus air dalam ekosistem. Tidak semua energi matahari ini mencapai bumi. Sebagian dibelokkan oleh atmosfer atau dikembalikan ke alam bebas. Pada dasarnya, energi matahari ini tidak dapat dihilangkan walaupun telah dibelokkan oleh atmosfer dan berubah menjadi bentuk-bentuk energi lain seperti energi kimia, energi kinetik, atau energi panas. Berkaitan dengan aliran energi, dikenal hukum termodinamika. Dalam hukum termodinamika 1 atau disebut hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dan hanya mengalami transformasi. Sedangkan dalam hukum termodinamika 2 bahwa proses transformasi energi tidak pernah terjadi secara spontan dan proses transformasi energi tidak pernah berlangsung dengan efisien 100%. Dalam hukum termodinamika 2 ini dimaksudkan bahwa energi matahari yang dipancarkan ke muka bumi cenderung menjadi energi panas yang keseluruhannya tidak langsung bermakna bagi kehidupan.
Hanya sedikit energi yang mengalami fiksasi dalam tumbuhan hijau sebagai energi potensial. Selebihnya dipancarkan dalam bentuk panas di sekitar biosfer. Jaring makanan merupakan satuan dasar ekosistem karena energi dan nutrisi beredar ke dalamnya dan sekitarnya, termasuk pertukaran energi dan materi yang juga terjadi pada lingkungan abiotiknya. Siklus materi dan aliran energi menggambarkan bagaimana pola energi dan materi itu secara mendasar beredar dalam ekosistem. Herbivora dan karnivora bersama-sama merupakan konsumen-konsumen yang memangsa organisme-organisme hidup, berbeda dengan dekomposer yang memakan bahan-bahan organik mati. Pola peredaran energi dan materi sangat berbeda dalam kaitannya dengan lingkungan abiotik serta batas-batas ekosistem. Energi mengalir melalui ekosistem dan dipasok dari luar sebagai energi sinar matahari yang akhirnya hilang kembali lepas sebagai panas dalam proses respirasi semua anggota komunitas. Sebagian besar materi nutrisi berputar dalam ekosistem. Tumbuh-tumbuhan memperoleh nutrisinya dari simpanan-simpanan organik lingkungan di dalam ekosistem di atmosfer, air, tanah, dan sedimen. Nutrisi ini mengalir melalui jaring makanan dalam bentuk molekul-molekul organik, namun sebagian besar kembali simpanan organik melalui penguraian bahan-bahan organik yang mati. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab 1 ini menurut saya yaitu ekologi itu mula-mula diusulkan oleh biologiawan bangsa Jerman Ernst Haeckel dalam tahun 1869. Ekologi itu merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Populasi yang dimaksudkan dalam ekologi adalah populasi dari spesies-spesies atau jenis-jenis organisme. Komunitas merupakan suatu organisme dengan jenis komposisi yang terbatas dan mempunyai sejumlah kehidupan. Sedangkan ekosistem atau sistem ekologi merupakan kesatuan komunitas biotik dengan lingkungan abiotiknya. Pada dasarnya, ekosistem dapat meliputi seluruh biosfer di mana terdapat kehidupan atau hanya bagian-bagian kecil saja seperti sebuah danau atau kolam. Bab 2. Manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Manusia dan lingkungannya. Dalam ekosistem, manusia adalah salah satu dari unsur lain, baik hayati maupun non-hayati, yang tidak terpisahkan. Karena itu, kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya. Namun, karena kemampuan berpikir manusia dengan perilakunya yang melebihi kemampuan biota lainnya, maka manusia menjadi faktor yang penting. Manusia harus dapat menjaga keserasian hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Manusia diharapkan menjadi pelestari lingkungan. Manusia memiliki daya nalar yang memungkinkannya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, kemampuan manusia menciptakan lingkungan buatan yang berbeda dengan lingkungan alamnya sehingga terjadi perubahan ekosistem alami menjadi ekosistem buatan. Perkembangan alam pikiran manusia memungkinkan adanya penguasaan atas tatanan lingkungan hidup melalui pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Akan tetapi, jika penataan lingkungan hidup tidak berlangsung dengan baik, maka akan terjadi penurunan kualitas hidup dan perubahan kualitas lingkungan. B. Sumber daya alam. 1. Pandangan terhadap sumber daya alam. Dalam memahami sumber daya alam, ada dua pandangan yang umumnya digunakan sebagai berikut. 1. Pandangan konservatif atau sering disebut juga pandangan pesimis atau perspektif Malthusian. Pandangan ini resiko akan terkurasnya sumber daya alam jadi perhatian utama. Dengan demikian, pandangan ini sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pandangan ini berakar dari pemikiran Malthus yang dikemukakan sejak tahun 1987 ketika Principle of Population dipublikasikan. Dalam perspektif Malthus, sumber daya alam yang terbatas tidak akan mampu mendukung pertumbuhan penduduk yang cenderung tumbuh secara eksponensial. 2. Pandangan eksploitatif atau sering juga disebut sebagai perspektif Richardian. Dalam pandangan ini diumumkan antara lain sumber daya alam dianggap sebagai mesin
pertumbuhan. Keterbatasan suplai dari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi atau dengan cara ekstensifikasi. Jika sumber daya menjadi langka, hal ini akan tercermin dalam dua indikator ekonomi, yaitu meningkatnya baik harga output maupun biaya ekstraksi per satuan output. Meningkatnya harga output akibat meningkatnya satuan output akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Kedua pandangan ini secara diagramatis dapat dilihat pada tampilan 2.1 di bawah ini. Dua, klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup pengertian yang sangat luas, merupakan unsur pembentuk lingkungan yang sangat kompleks, dinamis, satu sama lain saling berinteraksi. Sumber daya alam perlu diklasifikasikan atau digolongkan karena dengan pergolongan itu akan memudahkan pemahaman kita mengenai sifat-sifat sumber daya tersebut. Selanjutnya, penggolongan tersebut akan mempermudah kita dalam merencanakan bagaimana memanfaatkannya dan bagaimana mengelola agar volume sumber daya alam tersebut tidak lekas habis dan tetap lestari namun memberikan manfaat sosial yang optimal. Sumber daya alam dapat didefinisikan juga sebagai sumber daya atau faktor produksi yang disediakan oleh alam dan bukan merupakan buatan manusia. Klasifikasi sumber daya alam menurut Owen. Berdasarkan sifatnya, Owen mengelompokkan sumber daya alam yang inexhaustible dan exhaustible. Sumber daya alam inexhaustible adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, akan tetapi tidak berarti ketersediaannya tidak terbatas. Bahkan apabila salah kelola, maka sumber daya alam tersebut dapat mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Misalnya, jika terjadi kerusakan lahan di daerah aliran sungai menyebabkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah, maka air akan lebih banyak mengalir sebagai aliran permukaan yang akan menimbulkan erosi, sedimentasi, banjir pada musim hujan, dan kurangnya air pada musim kemarau, dan banyak lagi dampak terusannya. Sumber daya alam exhaustible merupakan sumber daya yang dapat habis sekali kita gunakan habis, maka sumber daya tersebut tidak akan ada lagi. Suatu sumber daya alam exhaustible dikelompokkan menjadi sumber daya alam maintainable dan non-maintainable. B. Klasifikasi sumber daya menurut Barlow. Barlow membagi sumber daya alam menjadi kelompok, yaitu satu, sumber daya alam yang tak dapat pulih. Sumber daya alam yang tak dapat pulih atau tak dapat diperbarui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Untuk terjadinya sumber daya jenis ini diperlukan waktu ribuan tahun. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki ini dapat digolongkan lagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya seperti batu bara dan mineral yang sifatnya dapat dipakai habis atau berubah secara kimiawi melalui penggunaan. Dua, sumber daya seperti logam dan batu-batuan yang mempunyai umur penggunaan yang lama dan seringkali dapat dipakai ulang. Dua, sumber daya alam yang pulih. Sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbarui ini mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbarui baik oleh alam sendiri maupun dengan bantuan manusia. 3. Sumber alam yang mempunyai sifat gabungan. Sumber daya alam yang ada dalam kelompok ini masih dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, sumber daya biologis. Yang termasuk sumber daya biologis adalah hasil panen, hutan, marga satwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. Sumber daya alam jenis ini punya ciri seperti sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat diperbaiki setiap saat, asal ada perawatan untuk melindunginya dan pemakaiannya sesuai dengan persediaan mereka dan kebutuhan. 2. Sumber daya tanah. Sumber daya tanah ini menggambarkan gabungan antara sifat sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang tak dapat diperbaharui maupun sumber daya biologis. Sebagai contoh adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah dapat terjadi karena perbuatan akar tanaman dan adanya organisme-organisme yang mengeluarkan bermacam-macam nutrisi tanah untuk diserap untuk tanaman. C. Pengelompokan lain sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan lagi atas dasar
pengelolaannya, yaitu sumber daya yang dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta, atau seharusnya dikelola oleh swasta tapi pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah. Sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan biji besi dapat diperlakukan sebagai barang pribadi, sedangkan udara dan air sebagai barang publik. Pengelolaan lain sumber daya alam dapat dilihat dari sudut penguasaan terhadap sumber daya, yaitu dibedakan menjadi sumber daya milik individu dan sumber daya milik umum. Sumber daya alam milik individu jelas penguasaannya di bawah seorang atau badan, sedangkan sumber daya alam milik umum penguasaannya menjadi jelas apabila sumber daya tersebut sudah ditangkap atau dikuasai oleh seorang atau suatu badan. Common property is no one property and no one property is everyone property. Sumber daya milik umum adalah sumber daya bukan milik siapapun dan berarti pula sumber daya milik setiap orang. Oleh karena itu, sumber daya milik umum memiliki kecenderungan untuk segera habis atau punah karena adanya tragedi dari kepemilikan secara bersama, tragedy of the common. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia membedakan sumber daya alam ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperdagangkan seperti mineral, minyak, hutan, dan sebagainya. 2. Sumber daya alam yang tak dapat diperdagangkan seperti udara, lingkungan alami, dan sebagainya. 3. Keahlian manusia. Karakteristik penting lain dari sumber daya alam adalah penyebarannya tidak merata di permukaan atau di dalam perut bumi. Di beberapa tempat terdapat potensi sumber daya yang beraneka ragam dengan jumlah yang banyak, sementara di daerah lain jenis dan jumlahnya sedikit. 3. Implikasi dari penggolongan sumber daya alam. Sesungguhnya perbedaan antara sumber daya alam yang tak dapat diperbarui dan sumber daya yang dapat diperbarui hanya tergantung pada derajat keberadaannya. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui karena adanya penemuan-penemuan baru hasil eksplorasi akan bertambah volume persediaannya, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui akan dapat punah bila dimanfaatkan dengan tidak mempertimbangkan unsur kelestariannya. Dalam hal sumber daya alam yang tak dapat diperbarui, jumlahnya secara fisik tidak dapat meningkat secara berarti dengan perkembangan waktu dilihat dari sudut pandang ekonomi. Memang persediaan beberapa sumber daya alam itu selalu meningkat dari waktu ke waktu, namun tingkat pertumbuhan dan penemuannya sangat lambat sehingga kurang berarti secara ekonomis. Dari sudut pandang geologis, pembentukan batu bara dan minyak masih terus berlangsung. Dengan persediaan yang terbatas, maka penggunaan sumber daya alam itu akan semakin menurun, dan ini sangat ditentukan oleh kondisi harga dan biaya yang berkaitan dengan ambilan dan penjualan barang sumber daya tersebut. C. Alternatif mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Kemampuan dalam mengatasi kelangkaan sumber daya ini merupakan salah satu upaya penting dan strategis menuju ke pembangunan berkelanjutan. Kelangkaan sumber daya sesungguhnya bisa diatasi jika diupayakan dengan sungguh-sungguh. Menurut Adinur, paling tidak ada 4 cara utama yang bisa diupayakan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam, yaitu A. Eksplorasi dan penemuan. Cara eksplorasi ini dilakukan untuk memperoleh sumber daya baru yang belum diketahui dan digali sebelumnya. Penemuan baru tentang sumber daya baru memungkinkan ketersediaan sumber daya relatif tersebut meningkat. Namun demikian, pada dasarnya terjadi pula proses berkurangnya stok yang tersedia di alam. Metode untuk mengatasi kelangkaan sumber daya seperti ini tidaklah merupakan cara yang terbaik, karena hal ini hanyalah untuk mengatasi kelangkaan sumber daya jangka pendek. Dengan kata lain, dengan habisnya sumber-sumber penemuan itu, maka berakhir pula sumber daya yang tersedia, terutama bagi sumber-sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Jadi, kemajuan teknologi memungkinkan untuk bisa mengurangi biaya ekstraksi sumber daya dengan menemukan cara-cara baru yang lebih efisien dalam mengekstrak, mengelola, memproses, dan menggunakan sumber daya. Dengan sendirinya, tingkat dan jenis teknologi yang dikembangkan harus disesuaikan dengan tingkat kelangkaan sumber daya, dengan kemungkinan menekan biaya eksplorasi. Meningkatnya biaya penemuan dan ekstraksi sumber daya menimbulkan kesempatan-kesempatan dan peluang keuntungan baru bagi pengembangan teknologi baru. C. Penggunaan sumber daya substitusi. Cara penting untuk mengatasi kelangkaan sumber daya yaitu dengan cara substitusi. Dalam hal ini, sumber daya yang berlimpah dimanfaatkan untuk substitusi sumber daya yang langka. Semakin mudah proses substitusi sumber daya yang bisa diperbarui atau sumber daya yang tidak bisa diperbarui yang melimpah, maka semakin kecil dampaknya terhadap proses terjadinya kelangkaan atau berkurangnya kesediaan sumber daya serta kenaikan biaya. D. Lingkungan hidup organisme.
Pengertian tentang lingkungan hidup manusia seringkali disebut lingkungan hidup atau lebih sering disingkat lingkungan saja. Sebenarnya berakar dan berarti penerapan aplikasi dari ekologi dan kosmologi. Lingkungan hidup merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan segenap tanggung jawab dan kewajiban maupun haknya untuk mencermati tatanan lingkungan dengan segenap tanggung jawab dan kewajiban maupun haknya untuk mencermati tatanan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan tidak sama dengan habitat. Habitat adalah organisme terdapat di laut, padang pasir, di hutan, dan lain sebagainya. Jadi habitat secara garis besar dapat dibagi menjadi habitat darat dan habitat air. Keadaan lingkungan dari kedua habitat itu berlainan. Sedangkan lingkungan hidup menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam berbagai bahasa, pengertian tentang lingkungan hidup mengalami berbagai perbedaan. Dalam bahasa Melayu, Malaysia dikenal alam sekitar. Istilah itu sepintas lalu menyiratkan pengertian transenden seolah-olah kita berada di luarnya. Tapi hal itu tidak perlu dipersoalkan karena kita pun dalam mengartikan istilah itu sebagai di alam sekitar itulah kita berada di dalamnya. Dalam bahasa Belanda, lingkungan hidup itu disebut sebagai milieu. Yang selengkapnya adalah milieu of Lieberheid, artinya lingkungan yang memungkinkan keberlangsungan hidup. Setiap organisme hidup dalam lingkungannya masing-masing, begitu juga jumlah dan kualitas organisme penghuni di setiap habitat tidak sama. Faktor yang ada dalam lingkungan selain berinteraksi dengan organisme juga berinteraksi sama faktor tersebut, sehingga sulit untuk memisahkan dan mengubah tanpa mempengaruhi bagian lain dari lingkungan itu. Oleh karena itu, untuk dua lingkungan biotik, yaitu makhluk-makhluk hidup di luar lingkungan abiotik. Lingkungan merupakan ruang tiga dimensi di dalam mana organisme merupakan salah satu bagiannya. Lingkungan bersifat dinamis dalam arti berubah-ubah setiap saat. Perubahan dan perbedaan yang terjadi baik secara mutlak maupun relatif dari faktor-faktor lingkungan terhadap tumbuhan-tumbuhan akan berbeda-beda menurut waktu, tempat, dan keadaan tumbuhan itu sendiri. Kehidupan sebetulnya adalah proses pertukaran energi antar organisme dan lingkungannya melalui tumbuhan hijau. Energi sinar matahari diikat dan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa gula. Sifat dan susunan tumbuhan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Setiap bentuk dari organisme atau bagian-bagian yang memungkinkan organisme itu hidup pada keadaan lingkungan tertentu disebut adaptasi. Adaptasi dimungkinkan oleh faktor keturunan atau gen. Gen itu menentukan sifat potensial individu organisme. Organisme ini akan berkembang atau tidak tergantung dari faktor lingkungan yang sesuai. Masing-masing gen memerlukan keadaan lingkungan tertentu untuk dapat bekerja. Makin beraneka ragam sifat makhluk hidup, mutasi menambah keanekaragaman dan daya penyesuaian diri terhadap lingkungan. Adaptasi dan seleksi menyebabkan timbulnya evolusi yang melahirkan beribu-ribu jenis makhluk hidup di dunia. Jadi antara organisme dan lingkungan terjalin hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Tanpa lingkungan, organisme tidak mungkin ada. Sebaliknya, lingkungan tanpa organisme tidak berarti apa-apa. Di samping itu, ada persyaratan dalam mengatur kehidupan organisme, yaitu satu, lingkungan itu harus dapat mencukupi kebutuhan hidup minum dari kehidupan. Dua, lingkungan itu tidak dapat mempengaruhi hal yang bertentangan dengan kehidupan organisme. Banyak persyaratan dari organisme terhadap lingkungan agar mereka dapat hidup terus. Suatu perkembangan terjadi selama masa evolusi. Adanya seleksi alam misalnya terhadap telur-telur ikan yang beribu-ribu itu dari ikan induknya, namun yang dapat hidup terus hingga dewasanya beberapa ekor saja. Manusia seperti halnya semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya ia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti adanya, yaitu fenotip, terbentuk oleh interaksi antara genotip dan lingkungan hidupnya.
Genotip itu pun tidaklah konstan, melainkan terus-menerus mengalami perubahan karena adanya mutasi pada gen dalam kromosomnya, baik mutasi spontan maupun mutasi karena pengaruh lingkungan. Nampaknya manusia modern terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia modern membentuk lingkungan hidupnya. Manusia tak dapat berdiri sendiri di luar lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya. Manusia tanpa lingkungan hidupnya adalah atraksi belaka. Kesimpulan bab 2, manusia itu bisa dikatakan sangat tergantung pada sumber daya alam, karena dengan adanya sumber daya alam, manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena begitu vitalnya peran sumber daya alam ini bagi manusia pun bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi, maka untuk keberlanjutan sumber daya alam ke anak cucu nanti perlu adanya perawatan lingkungan. Bab 3, masalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan. Faktor kunci perkembangan teknologi telah menimbulkan berbagai masalah global, antara lain pemanasan bumi karena dampak rumah kaca yang timbul dari peningkatan gas atmosfer terutama CO2, NOx, dan SO2 dari perpacuan penggunaan energi fosil. Berbagai gas di atmosfer ini berpotensi menimbulkan hujan asam yang menurunkan pH air hujan dari rata-rata 5,6 karena penggunaan klorofluorokarbon atau CFC yang menipiskan lapisan ozon karena reaksi Cl dengan O3 menjadi ClO dan O2, sehingga lapisan ozon tidak mungkin mengurangi tembusnya sinar ultraviolet B yang merupakan masalah kehidupan di bumi, termasuk kesehatan lingkungan. Di permukaan bumi juga terjadi pencemaran oleh limbah, bahan beracun dan berbahaya. Berbagai kasus menurunnya kualitas lingkungan ini antara lain mengakibatkan mutasi gen manusia yang terselubung. Secara global, keprihatinan dan masalah lingkungan sebenarnya sudah timbul mulai pada permulaan revolusi industri pertengahan abad 18 di Inggris yang menggantikan sebagian dari tenaga manusia dengan tenaga mesin sekitar tahun 1750. Hal ini dimulai pula di Amerika pada tahun 1800. Penggantian tenaga dan kemampuan lain dari manusia ini ditandai dengan revolusi cybernetik, di mana dalam berbagai tindakan lebih diutamakan penggunaan mesin. Proses ini dilanjutkan dengan penggunaan berbagai bahan kimia, tenaga radioaktif, mesin tulis, mesin hitung, komputer, dan sebagainya. Pada tahun 1950 timbul penyakit itai-itai, adu-adu di Teluk Minamata, Jepang, karena keracunan limbah CD dan Hg. Tahun 1962 terbukti buku The Silent Spring dari Rachel Carson yang mengeluhkan sepinya musim semi dari kicauan burung-burung karena penggunaan pestisida yang berlebihan telah menyebabkan pecahnya kulit telur yang mengancam kelangsungan hidup burung-burung. Pada tahun 1957, Dewan Bumi The Earth Council yang dibentuk sebagai kelanjutan dari Konferensi Rio telah merumuskan Piagam Bumi yang disebarluaskan pada tahun 2000. Piagam Bumi ini merupakan himbauan untuk menciptakan bumi masa depan yang berlandaskan tanggung jawab universal untuk peduli pada kualitas hidup melalui integritas ekologi, keadilan sosial dan ekonomi, dan terciptanya demokrasi, kerukunan, dan perdamaian bumi. B. Masalah lingkungan hidup global. Dalam lingkungan hidup yang teratur dan seimbang, kita memperoleh jaminan kelangsungan peri kehidupan dan peningkatan kesejahteraan hidup bersama. Makna lingkungan hidup dari sisi positif sebenarnya perlu diangkat seperti pemahaman kita terhadap eksistensi dan kesejahteraan manusia sama juga bersama makhluk hidup lain. Tapi sejak pertambahan populasi manusia meningkat yang seiring pula dengan meningkatnya kebutuhan manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif, maka lingkungan hidup umumnya diperbincangkan dari sisi negatifnya. Ini disebabkan terjadinya berbagai kerusakan pada simpul-simpul lingkungan hidup yang secara langsung atau tidak telah mempengaruhi kehidupan manusia, makhluk hidup lain maupun proses fisik kimia lainnya di muka bumi. Kejadian itu tentu saja terasa secara global, nasional maupun lokal di sekitar kita. 1. Pemanasan global. Pemanasan global dapat terjadi akibat meningkatnya lapisan gas terutama CO2 yang menyelimuti bumi dan fungsi sebagai lapisan seperti rumah kaca. Gas ini berasal dari berbagai kegiatan manusia seperti dalam penggunaan sumber daya alam berupa energi fosil. Dalam keadaan normal, lapisan gas rumah kaca terdiri dari 55% CO2, sisanya adalah hidrokarbon.
dan uap air. Lapisan ini menyebabkan terpantulnya kembali sinar panas inframerah A yang datang bersama sinar matahari sehingga suhu di permukaan bumi dapat mencapai 13 derajat Celcius. Jika GRK ini meningkat, maka lapisan gas semakin tebal sehingga mengakibatkan refleksi balik sinar matahari makin banyak yang memantul kembali ke bumi dan suhu permukaan bumi makin meningkat. Gas rumah kaca dapat juga meningkat karena adanya pembakaran hutan maupun kebakaran hutan. Dampak dari rumah kaca ini adalah terjadinya kenaikan suhu bumi atau perubahan iklim secara keseluruhan. 2. Lubang lapisan ozon. Lapisan tipis ozon yang menyelimuti bumi pada ketinggian antara 20 hingga 50 km di atas permukaan bumi berfungsi menahan 99% dari radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Sinar ultraviolet dalam intensitas yang rendah dapat merangsang kulit, membentuk vitamin D, atau mematikan baterai di udara, air, atau makanan. Penyerapan sinar ultraviolet yang berlebihan akan menyebabkan kanker kulit, kerusakan mata, gangguan rantai makanan di ekosistem laut, serta kemungkinan kerusakan pada tanaman budidaya. Kondisi lapisan ozon makin tipis dan di beberapa tempat telah terjadi lubang-lubang. Kerusakan lapisan ini disebabkan bahan kimia seperti CFC yang dihasilkan oleh aerosol, mesin pendingin, dan proses pembuatan plastik atau karet busa untuk berbagai keperluan. Oleh sinar matahari yang kuat, maka berbagai gas ini diuraikan menjadi klorin yang mengalami reaksi dengan O3 menjadi kloromonoksida dan O2. Jadi klorin tersebut mengakibatkan terurainya molekul ozon menjadi O2. 3. Hujan asam. Pelepasan gas-gas SO2, NO2, dan CO2 yang berlebihan ke atmosfer akan menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Ini terjadi apabila air hujan bereaksi dengan berbagai gas tersebut sehingga air hujan akan mengandung berbagai asam seperti asam sulfat, asam nitrat. Air hujan dengan keasaman seperti itu menyebabkan kerusakan hutan, korosi, merusak dan bangunan marmer. Air danau dan sungai dengan pH seperti ini dapat mempengaruhi kehidupan biota serta kesehatan manusia pada umumnya. Sebagian dari gas di atas dapat berasal dari asap buangan kendaraan bermotor, rumah tangga, dan listrik, khususnya pengecoran logam dan pembangkit listrik dengan tenaga batu bara. Sebagaimana diketahui, kendaraan bermotor menghasilkan zat beracun seperti CO2, COHC, NOx, kabut, dan debu. Di kota Jakarta diperkirakan terjadi emisi sebanyak 153 ton dalam satu tahun. CO2 memicu pemanasan global. CO menyebabkan keracunan dalam pernapasan. SOx menyebabkan pneumonia. Di samping itu, bersama NOx mengakibatkan hujan asam dan banjir. 4. Pencemaran oleh limbah, bahan berbahaya dan beracun. Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan menurunnya fungsi dan peruntukan sumber daya alam seperti air, udara, bahan pangan, dan tanah. Bahan pencemar yang terbanyak adalah limbah, terutama dari kawasan industri. Pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia pestisida serta timbulnya limbah B3 dari berbagai kegiatan industri sangat dikhawatirkan karena tidak saja mengancam kehidupan manusia tetapi juga sumber daya hayati lainnya. Pencemaran limbah ini seperti yang terjadi di Teluk Buyat, Rata Totok yang menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar. C. Masalah lingkungan hidup di Indonesia. Masalah lingkungan hidup yang terjadi sebagian besar timbul akibat sikap dan perilaku manusia yang tidak diantisipasi dengan pendekatan preventif. Berbagai masalah yang terjadi terkait satu sama lain dan dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Masalah lingkungan hidup alami. Peristiwa alam yang sering terjadi terutama di negara kita seperti tsunami, badai, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir merupakan tantangan bagi kelangsungan hidup dan keselamatan manusia. Gempa bumi paling dahsyat disertai tsunami seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 diperkirakan telah menelan korban jiwa meninggal 166.080 orang di samping kehilangan harta benda serta mata pencarian penduduk. Walaupun tidak sedahsyat di Aceh, gempa yang menyebabkan tsunami juga terjadi di pantai Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006. Letusan Gunung Merapi dan gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 di Yogyakarta mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. Demikian pula dengan masalah banjir
dan tanah longsor seperti yang terjadi di beberapa provinsi termasuk Gorontalo, serta gempa bumi di Gorontalo akhir tahun 2008 dengan lebih 7 skala Richter. Tanah longsor dan banjir merupakan bencana alam yang juga terjadi akibat perilaku manusia. Longsor terbesar menimpa Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Banjir di Indonesia mencapai 214.527 km persegi atau 11,2% dari seluruh wilayah. Pulau Jawa dan Bali adalah yang paling berisiko banjir. Rata-rata dalam satu tahun terjadi banjir seluas 30.080 km persegi atau 23,5%. Sedang pulau yang paling sering mengalami banjir adalah Pulau Kalimantan. Peristiwa alam yang juga sering terjadi adalah badai. Badai sebagai gabungan hujan deras disertai petir dan halilintar juga merupakan tantangan bagi kelangsungan kehidupan dan keselamatan manusia. Dari perkiraan BMKG, di Indonesia tercatat beberapa wilayah yang berisiko tinggi, kurangnya adalah beberapa hari dalam satu tahun mengalami badai atau disebut isochronic level atau IKL, dengan menghitung jumlah hari badai dalam satu tahun dikalikan 100%. Kalau diperoleh angka lebih atau sama dengan 50, artinya dalam satu tahun terjadi badai selama 50 sampai 60 hari. Daerah yang tersapu petir diperhitungkan dengan ukuran D sama dengan lightning crowd atau jumlah petir setiap kilometer persegi. Kalau di setiap kilometer persegi terjadi lebih dari 10 petir per kilometer persegi, berarti wilayah itu rawan petir. Dari perkiraan BMG, beberapa daerah yang berisiko badai tinggi antara lain adalah wilayah Sibolga, Kaban Jahe, Ratau Rapat, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Jambi, dan Purwakarta. 2. Masalah deforestasi. Hutan Indonesia menduduki tempat kedua dalam luas setelah Brazil dan mewakili 10% dari hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hampir 75% dari luas lahan Indonesia digolongkan sebagai areal hutan. Pada deforestasi yang berlangsung dengan tingkat tinggi akan mengancam penyediaan bahan kayu dasar dan produk hutan sekunder dan mengurangi pelayanan lingkungan seperti proteksi sumber mata air dan preservasi habitat alam yang penting. Degradasi hutan yang diakibatkan oleh proses deforestasi di Indonesia tergolong tinggi. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kebijaksanaan pemerintah melalui transmigrasi dan pemberian hak penguasaan hutan atau HPH, tapi juga karena aktivitas masyarakat baik individu maupun kelompok. Kebijaksanaan pemerintah yang mengakibatkan proses deforestasi adalah izin HPH karena alasan ekonomi, kemudian melalui pengembangan industri kertas pulp dan pengolahan kayu di Indonesia yang dikenal dengan tebang pilih atau selective logging. 3. Masalah kesehatan. Demam berdarah, flu burung, polio, dan kasus busung lapar adalah sebagian masalah kesehatan yang kita alami akhir-akhir ini. Masalah ini tidak dapat dipisahkan dengan faktor kemiskinan yang menyebabkan keterbatasan penduduk terhadap akses bahan pangan dan layanan kesehatan dasar. Dampak dari masalah kesehatan ini antara lain tidak diizinkannya ekspor bahan pangan dari Indonesia karena negara tujuan khawatir dengan infeksi virus flu burung. Suatu tindakan preventif untuk memelihara kesehatan diabaikan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat dan makna kesehatan. 4. Masalah sosial, ekonomi, dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang secara komprehensif terjadi akibat faktor pendidikan, kesehatan, ketidakadilan, sistem ketenagakerjaan, kebutuhan hidup minimum, dan keamanan. Masalah kemiskinan ini menimbulkan dampak seperti perambahan hutan untuk menjadi binaan manusia. Pertama, luasnya lingkungan hidup. Binaan ini diperoleh dari hutan cadangan, hutan produksi, hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam. Setiap tahun terjadi perubahan penggunaan lahan binaan manusia dari hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam seluas lebih dari 100.000 ha. Penambangan emas tanpa izin seperti yang terjadi di Cikotok, Banten yang saat ini sudah diatasi PT Aneka Tambang, seperti juga terjadi di Taman Nasional Bogani Nani Wertabone. Tahun 1995, Universitas Indonesia telah melakukan penelitian khususnya untuk menyelamatkan dan melindungi flora dan fauna asli di wilayah Wales dengan tidak merugikan penduduk setempat. Penelitian ini menyarankan agar penambangan emas dilakukan secara legal dan profesional oleh perusahaan yang handal dengan melibatkan penduduk lokal. Manfaat penambangan emas harus diperoleh penduduk lokal serta untuk pemeliharaan taman nasional.
budaya kawasan taman nasional yang dilanjutkan dengan pemberian pemahaman tentang pertambangan yang berwawasan lingkungan pada masyarakat dan pihak terkait di Kabupaten Bone Balango. Di pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, satu konsep pembangunan adalah wujud dari upaya dan budidaya manusia melalui penguasaan serta penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menelaah masalah pembangunan di beberapa sektor, terlihat adanya tujuan yang sama dari setiap sektor, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan unsur sumber daya alam. Tapi dalam kenyataan tidak terlihat adanya integrasi yang mutualistik di antara berbagai sektor pembangunan itu. Istilah berkelanjutan sebetulnya bukan istilah baru di bidang kehutanan, ternakan, dan perikanan. Istilah itu telah lama digunakan, yaitu Maximum Sustainable Yield dan Maximum Sustainable Catch. Istilah ini menunjukkan besarnya hasil tangkapan maksimum dan dapat diperoleh secara lestari. Tujuan ini dapat tercapai apabila hasil maksimum itu tidak melebihi kemampuan sumber daya yang ada untuk pulih kembali setelah dimanfaatkan. Dengan perkataan lain, laju pemanfaatan itu harus lebih kecil atau sama dengan laju proses pemulihan sumber daya tersebut sehingga pemanfaatan itu terdukung oleh sumber daya. Pembangunan berkelanjutan, istilah tersebut pertama kali dipopulerkan melalui laporan Our Common Future, masa depan bersama, yang disiapkan oleh World Commission on Environment and Development, yang dikenal pula dengan nama Komisi Brundtland. Dalam kata pengantar ada Our Common Future, Gro Brundtland menjelaskan bahwa dia telah diundang oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan penelitian dan persiapan sebuah laporan yang berisi usul agenda perubahan global. Secara khusus, kerangka tugas dari sidang majelis PBB adalah: 1. Mengusulkan strategi lingkungan jangka panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan mulai tahun 2000. 2. Mengidentifikasikan bagaimana hubungan antara manusia, sumber daya lingkungan, dan pembangunan dapat diintegrasikan dalam kebijakan nasional dan internasional. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pilihan-pilihan dasar dalam nilai, dan ini tergantung pada informasi dan pendidikan, khususnya berhubungan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mempengaruhi lingkungan. Ada 5 karakter dari keberlanjutan atau sustainable menurut Gaylord Nelson. A. Renewability, yaitu suatu masyarakat harus memperbarui kemampuan sumber daya seperti air, lapisan tanah, dan sumber energi lebih cepat daripada laju konsumsinya. Kita ketahui bahwa untuk memulihkan kembali kemampuan sumber daya setelah konsumsi bukan waktu. B. Substitution, mencari alternatif pengganti sumber daya terutama pada sumber daya tidak diperbarui. C. Interdependence, ada ketergantungan antara satu bagian dengan satu sistem yang besar, bahwa apa yang dilakukan oleh suatu masyarakat akan memberi dampak pada masyarakat lain. D. Adaptability, masyarakat dapat menyerap dan melakukan penyesuaian untuk memperoleh keuntungan dalam penggunaan sumber daya. Untuk itu diperlukan adanya diversifikasi sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan sumber daya bagi masyarakat, termasuk di sini adalah pendidikan bagi warga negara agar memiliki kemampuan untuk itu. Institution commitment, komitmen dari semua unsur masyarakat dan lembaga pemerintah untuk bersama-sama mampu menilai dan melakukan secara nyata perilaku berkelanjutan. 2. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melanjuti publikasi Our Common Future, banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa tanpa pedoman atau prinsip tidak mungkin menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan berkelanjutan atau apakah suatu proyek konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Membuat pedoman atau prinsip tersebut merupakan suatu tindakan yang menarik, karena sebagaimana disadari oleh Komisi, sistem sosial dan ekonomi serta kondisi ekonomi tiap negara sangat beragam. Jadi tidak ada model unsur umum yang dapat dibuat. Setiap negara harus menyusun model solusi sendiri yang disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, kondisi, dan peluang yang ada. Betapapun banyak tantangan dalam mengembangkan suatu model umum, adanya identifikasi pedoman umum tetap dibutuhkan yang kemudian dapat dimodifikasi untuk setiap kondisi dan waktu yang berbeda.